Haide Jiang tidak berani mengkhianati Anda. Sebagai seorang pendekar dewa sejati, Haide Jiang tentu saja dapat merasakan sebuah jimat berwarna hijau di atas roh dewanya yang penuh dengan kekuatan. Jimat ini tampak sangat biasa, tapi jika jimat ini benar-benar meledak, mungkin tubuh dan roh dewanya juga akan langsung hancur bersama. Setelah mengingat dirinya tidak boleh menentukan nasibnya lagi, meskipun ia sudah melakukan persiapan hati, tapi ia juga tetap tidak dapat menahan diri untuk merasa sedih. Menjadi pembantu selama 100 tahun sama sekali bukanlah masalah bagimu. Kemudian Cameron Lin menunjuk Queen Lei Yu dan berkata dengan datar. 100 tahun kemudian, aku akan mengembalikan kebebasan kepadamu. Selama 100 tahun ini, kamu ikutlah dia dan lindungi dia. Jika ia terjadi sesuatu, kamu juga tidak perlu hidup lagi. Siap. Mendengar ini, Haide Jiang pun menghela nafas lega. Ia cukup percaya diri untuk melindungi seorang bocah yang baru saja mencapai tingkat dataran dewa. Ia tahu jelas bahwa tujuan perjalanan Cameron Lin ini adalah dunia Tianhuang. Jika Cameron Lin membawanya pergi ke sana dan terjadi perselisihan dengan Sekte Wuji, maka ia akan berakhir mati di sana. Setelah dipikir-pikir kembali, melindungi seorang gadis kecil selama 100 tahun itu memang terasa lebih santai. Raja Langit. Hati Queen Lei Yu cukup terkejut, ia tidak menyangka bahwa Raja Langit Lin bisa-bisanya menaklukkan seorang pendekar dewa sejati untuk melindungi dirinya. Kalian ini benar-benar sangat berani ya, bisa-bisanya datang ke planet orang lain. Cameron Lin berucap dengan datar. Kamu ini anak satu-satunya keluarga Yu. Jika kamu terjadi sesuatu, bagaimana aku harus memberitahu hal ini kepada kakekmu? Muka Queen Lei Yu memerah dan tidak berani membalasnya. Perjalanan mereka kali ini memang merupakan ide yang tiba-tiba kepikiran oleh mereka, ditambah latar belakang keluarga mereka semua sangat baik, mereka pun langsung membeli tiket kapal untuk berangkat. Kedua pemuda yang berdiri di belakang Queen Lei Yu juga tidak berani langsung menatap mata Cameron Lin. Meskipun mereka berasal dari keluarga kaya, tapi berhadapan dengan Cameron Lin selaku orang terhebat di atas Blue Star, mereka juga cukup merasa tertekan. Sedangkan untuk beberapa orang yang ingin mengkhianati Blue Star pun tidak berani bernafas leluasa dan hanya bisa berusaha mungkin untuk mengurangi keberadaan mereka, agar tidak ketahuan oleh Cameron Lin. Namun bagaimana mungkin Cameron Lin tidak bisa menyadari hal itu? Untuk pengkhianat, Cameron Lin tidak pernah mengampuni mereka sama sekali. Untuk kalian, Cameron Lin pelan-pelan berbalik badan dan memandang beberapa orang ini, berkata dengan dingin. Tetaplah di sini dan menggali tambang selama 100 tahun, baru boleh pergi dari sini. Pepe selesai berkata, ia pun menoleh ke arah Haide Jiang dan berkata, kamu bisa mengatasi masalah ini, bukan? Tenang saja, Raja Langit. Haide Jiang mengangguk, menyuruh beberapa orang untuk menggali tambang juga merupakan hal yang mudah dilakukan baginya, apalagi sekarang semua pendekar hebat Sekte Mihuan telah tewas. Cameron Lin mengangguk dan memandang Queen Lei Yu berkata, beberapa hari ini kurang aman, lebih baik kalian pulang saja. Siap. Queen Lei Yu buru-buru mengangguk. Queen Lei, mohon tolong kita. Queen Lei, kita ini teman baik, aku tidak mau menggali tambang di sini. Benar, keluarga kita juga sedang menunggu kita pulang. Beberapa orang itu pun langsung berlutut dan meminta tolong di hadapan Queen Lei Yu setelah mendengar hal itu. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya jika mereka meminta mohon kepada Cameron Lin. Jika Queen Lei Yu mau membantu mereka, maka mereka masih ada sedikit harapan untuk pulang. Berisik, Cameron Lin berkerut alis pelan. Beberapa orang itu pun langsung terdiam. Tidak perlu meminta tolong lagi. Orang dewasa harus membayar apa yang telah diperbuat mereka. Cameron Lin juga tidak lanjut berbicara lagi dengan Queen Lei Yu. Kondisi dunia Tianhuang sana kurang baik, ia harus segera berangkat ke sana juga. Karena jejak kepergiannya sudah ketahuan, Cameron Lin juga tidak berencana lagi untuk lanjut naik kapal berangkat menuju planet Changwu, melainkan langsung menginjakkan kaki di jalan antar bintang planet Horizon dan berangkat sendiri menuju ke sana.
Bahkan pendekar dewa sejati juga jarang sekali berjalan di atas jalan antar bintang itu sendirian. Bima Sakti ini penuh dengan berbagai macam unsur yang tidak pasti, bahkan pendekar dewa sejati mungkin saja bisa mati di tengah Bima Sakti itu, apalagi yang lainnya. Oleh karena itu, beberapa sekte besar pun membangun kapal luar angkasa yang kuat dan besar. Beberapa kapal luar angkasa sekte yang kuat ini pun menjadi sebuah benteng yang dapat berpindah-pindah, bahkan pendekar tingkat Dewa Langit dan pendekar tingkat Raja Langit juga dapat terbunuh. Biaya untuk membangun kapal luar angkasa seperti itu sangatlah mahal. Di satu galaksi ini pun tidak mempunyai kapal luar angkasa yang sehebat itu. Bahkan kapal luar angkasa yang dipakai Sekte Wuji menuju ke Blue Star juga hanya bisa menahan serangan dari pendekar tingkat Dewa Langit. Di atas jalan antar bintang ini, Cameron Lin sangat berhati-hati untuk melewatinya. Ia pun memakai waktu 4 bulan, berangkat dari planet Horizon menuju planet Changwu. Dalam perjalanan antar bintangnya, ia pernah menemukan beberapa makhluk hidup di atas bintang sana, tapi mereka semua tidak begitu kuat. Bahkan binatang paling kuat yang ditemuinya juga tidak lebih hebat dari pendekar tingkat puncak dewa sejati. Ketika ia menelusuri bintang-bintang yang berada di jalan antar bintang ini, ia pun menemukan beberapa planet yang sudah terlantarkan dan hampir sama persis dengan saat Reiki Blue Star membangkit kembali. Bahkan ada sebuah planet yang sepenuhnya menjadi planet mati dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Cameron Lin tidak berlama-lama di planet Changwu dan langsung berangkat ke pintu teleportasi menuju dunia Tianhuang. Posisi pintu teleportasi menuju dunia Tianhuang ini terletak di sebuah benteng yang berada di bawah gerbang utama Sekte Changwu dan di sana terdapat beberapa praktisi Sekte Changwu yang berjaga. Beberapa praktisi itu pun tengah berdiri di sana dan berbincang ringan. Melihat adanya orang yang datang kemari, beberapa orang ini juga merasa terkejut. Sekarang dunia Tianhuang sangatlah kacau, biasanya tidak ada orang lagi yang pergi ke dunia Tianhuang, padahal dulunya hampir setiap hari ada orang yang mau berangkat ke dunia Tianhuang, namun beberapa bulan ini mereka malah tidak melihat satupun orang yang datang kemari. Mereka tidak menyangka hari ini bisa-bisanya mereka bertemu. Biarawan Sekte Changwu yang sebagai pemimpin sangat pintar melihat orang. Melihat Cameron Lin datang kemari, ia pun buru-buru pergi menyambutnya. Apakah senior perlu memakai pintu tel? Cameron Lin berdeham pelan. Setiap kali memakai pintu teleportasi membutuhkan 10.000 batu roh kelas terendah. Biarawan Sekte Changwu itu seperti takut Cameron Lin marah dan buru-buru memberi penjelasan lagi. Senior, biasanya Anda hanya perlu membayar sekian ratus batu roh, karena kita mengumpulkan 20 orang terlebih dahulu, baru kirim ke sana bersama. Tapi Anda juga tahu kalau kondisi dunia Tianhuang sana sangat kacau dan sama sekali tidak orang yang mau pergi ke sana, jadi sejumlah biaya ini harus dibayar oleh Anda sendiri. Tidak masalah. Cameron Lin langsung mengeluarkan 10 roh batu kelas terendah dari kantongnya. Ia tidak akan menyulitkan seorang biarawan yang menjaga pintu teleportasi demi masalah kecil seperti ini. Melihat Cameron Lin yang tidak marah, biarawan Sekte Changwu itu baru bisa menghela nafas lega dan buru-buru menghidupkan pintu teleportasi untuk mengirim Cameron Lin ke sana. Menunggu bayangan Cameron Lin yang menghilang dari sana, kedua murid Sekte Changwu yang belum lama masuk baru berani mendekat dan bertanya. Kakak seperguruan, mengapa Anda harus begitu sungkan kepada orang yang mau memakai pintu teleportasi? Lagi pula tempat ini adalah wilayah Sekte Changwu kita. Apa yang kamu tahu? Kakak seperguruan itu pun berkata, sekarang pendekar dewa sejati biasa pun tidak berani berangkat menuju dunia Tianhuang. Jangan-jangan kamu mengira orang yang bisa langsung mengeluarkan 10.000 roh batu dan mau berangkat ke dunia Tianhuang pada saat ini adalah seseorang yang biasa. Pada akhirnya, kakak seperguruan ini berkata dengan penuh makna. Di kehidupan sekarang ini, hanya orang yang bersikap biasa saja, baru bisa hidup lama. Guru Robin pun terbunuh olehnya karena banyak bergaya di atas Blue Star dan menjadi satu-satunya pengorbanan Sekte Changwu kita di atas Blue Star.
Sedangkan Cameron Lin sama sekali tidak ada waktu untuk mengurus masalah Sekte Canggu. Di tengah sinar berwarna-warni, Cameron Lin menelusuri jalur ruangan itu dan berangkat ke dunia Tianhuang. Dunia Tianhuang, wilayah bagian utara, kota Zhenbei. Di atas sebuah altar yang sebesar 300 meter. Dung. Tiba-tiba sebuah sinar berwarna-warni menyala. Kemudian muncul sebuah lubang hitam besar, lalu seorang pemuda berjubah hijau dan berambut hitam keluar dari sana. Sekalinya pemuda ini muncul, para biarawan yang menjaga di sekitar pun mengalihkan perhatian ke sana. Sekian puluh biarawan pun langsung datang mengelilinginya. Sekalinya tiba di tempat, pemuda itu pun langsung mengejapkan mata dan menarik nafas dalam. Duar. Bagai naga kuno pemarah yang bernafas, ia pun menarik nafas itu selama 15 menit, baru pelan-pelan berhenti, sehingga sekitar altar itu masih terdapat angin topan kencang yang berkumandang, seperti angin topan kencang level 12.